Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran energi dan siklus materi, produktivitas ekosistem, dan siklus biogeokimia. Nah, yang pertama aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, lalu ke konsumen, dan lalu ke pengurai. Nah, aliran energi terdapat rantai makanan dan jaring makanan. Dalam ekosistem terjadi proses makan dan dimakan secara berurutan yang disebut dengan rantai makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan. Semua rantai makanan dalam ekosistem tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dengan rantai makanan yang lain. Nah, selanjutnya ada tingkat trofik, yaitu ada tingkat trofik 1, tingkat trofik 2, tingkat trofik 3, tingkat trofik 4, dan tingkat trofik 5. Pada tingkat trofik 1, yaitu terdapat tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen. Pada tingkat trofik 2, ada herbivora yang bertindak sebagai konsumen. Nah, pada tingkat trofik 3, terdapat konsumen 1 yang berperan sebagai karnivora 1. Nah, tingkat trofik 4 ada karnivora 2 yang berperan sebagai konsumen 3. Pada tingkat trofik 5 terdapat karnivora 3 yang berperan sebagai konsumen 4. Nah, selanjutnya ada siklus materi. Pada siklus materi terdapat beberapa siklus, yaitu yang pertama ada siklus air. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan, air mengalir melalui suatu pembuluh, kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Nah, selanjutnya ada siklus karbon dan oksigen. Karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur ulang dalam ekosistem. Di atmosfer, karbon terikat dalam bentuk senyawa karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya ada siklus nitrogen. Semua organisme membutuhkan nitrogen untuk membangun protein yang digunakan untuk membangun sel-sel baru. Nitrogen membentuk 78% dari gas yang ada di atmosfer. Nah, selanjutnya ada siklus fosfor. Siklus fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik, dan fosfat anorganik yang terlarut di dalam air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Nah, selanjutnya ada siklus sulfur. Siklus sulfur berasal dari pembentukan sulfur pada kerak bumi dan atmosfer. Pada kerak bumi biasanya berupa sulfur organik, SO4, batubara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada produktivitas ekosistem. Pada produktivitas ekosistem terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, suhu. Suhu secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada produktivitas. Secara langsung suhu berperan dalam proses fotosintesis, dan secara tidak langsung suhu dapat mempengaruhi distribusi vertikal fitoplankton. Nah, selanjutnya ada cahaya. Cahaya juga berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada faktor air, curah hujan, dan kelembapan. Tingginya kelembapan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas mikroorganisme. Terjadinya petir dan badai selama hujan menyebabkan banyaknya nitrogen yang terfiksasi di udara dan turun ke bumi bersama air hujan.
Nah, selanjutnya ada nutrien. Produktivitas dapat menurun bahkan terhenti jika suatu nutrien spesifik atau nutrien tunggal tidak lagi dapat dalam jumlah banyak yang mencukupi. Nah, selanjutnya tanah. Unsur hara yang terdapat di dalam tanah dapat membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Nah, kemudian ada herbivora. Herbivora adalah faktor biotik yang mempengaruhi produktivitas vegetasi. Sekitar 10% dari produktivitas vegetasi darat dunia dikonsumsi oleh herbivora. Itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas pada ekosistem. Nah, selanjutnya ada siklus biogeokimia. Pada siklus biogeokimia terdapat beberapa siklus. Yang pertama ada siklus air. Siklus air merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada siklus oksigen. Siklus oksigen adalah siklus dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon dan hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer. Nah, selanjutnya ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Nah, siklus yang terakhir adalah siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer.